Selamat hari Minggu. Salam kasih dan rahmat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kasih-Nya merupakan alasan kita dapat berjumpa dengan pagi. Kasih-Nya merupakan alasan kita dapat terhisap bersama dalam kesatuan cinta, kesatuan pujian, dan doa. Kasih-Nya merupakan alasan kita harus menjuntai karya terbaik untuk kesejahteraan bersama. Kasih-Nya merupakan alasan bahwa masih ada ruang dan peluang bagi kita untuk memelihara bumi. Mari saudaraku, nyatakan kasih-Nya dalam tindakan konkret kita, menabur kasih kepada sesama dan bumi tempat kita berpijak. Mari bersyukur bersama atas rahmat dan kasih karunia-Nya dalam peribadahan di pagi hari ini. Ibadah GKI Bapos Taman Yasmin hari ini, Minggu 15 Mei 2022, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mary Christine Makangiras dari Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Kita akan memulai ibadah dengan bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jumat 9, bait 1 dan 5. Hai puji jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang rantau amanah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjara
Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama mendengarkan pertama Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Mari bersama pada saat ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita menyatakan pengakuan kita untuk setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan penuh dengan cinta dan kasih, kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini dengan penuh kerendahan diri, membawa segala permohonan kami, agar Engkau tetap menyatakan kasih-Mu kepada kami, di tengah-tengah keberadaan kami yang sering kali melakukan pelanggaran terhadap titah-titah Tuhan. Kami sadar bahwa terkadang kami tidak mampu untuk dapat mengelola kemarahan di dalam diri kami, kekecewaan di dalam diri kami, dan ketika ada begitu banyak sungutan yang ternaik kepada Tuhan, kami bermohon Tuhan, Engkau memurnikan hati dan pikiran kami, agar di dalam setiap keberadaan langkah-langkah kami ke depan, kami tidak lagi terikat di dalam dosa, tetapi kami mampu untuk menjadi pribadi yang telah dibaharui oleh Tuhan kami Yesus Kristus, dan sanggup untuk berkata tidak terhadap dosa. Ampuni kami Bapa, kasihani kami umat-Mu yang berdosa ini. Amin. Mari kita meresponi pengakuan dosa ini dengan mengkidungkan kidung pujian PKJ 37 bait pertama sampai kedua, Bila Kurenung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku.
kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Cinta Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kita telah kembali memberikan kita ruang dan peluang untuk menata kehidupan kita bersama. Saya minta kita semua untuk berdiri dan kita menerima berita anugerah Allah. Saudaraku sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari bersama kita mempersiapkan kidung pujian untuk membawa diri kita dalam persiapan hati mendengar kebenaran firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. PKJ 28 bait pertama sampai dengan yang ketiga, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, dara, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan, yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, hanya di dalam tuntunan-Mu
kami dapat mengambil langkah yang tepat dan benar. Karena itu kami bermohon kepadamu, ketika kasih-Mu tetap Engkau berikan kepada kami di dalam rahmat yang tercurah. Maka pada saat ini, di kesempatan yang terbaik ini, ketika kami boleh kembali lagi menerima kebenaran dari firman-Mu, kami bermohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada pada hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami benar-benar tercerahkan untuk dapat kembali lagi menjalani hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1-18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 148. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya,
Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bacaan kedua, Wahyu 21 ayat 1-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikian sabda Tuhan. Pembacaan teks Alkitab kita pada saat ini terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Berbunyi demikian, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku,
dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konon ada satu kisah. Ada seorang ateis yang membakar salib. Dan ketika ia membakar salib, ia berkata kepada orang-orang yang melihat tindakan itu dengan mengatakan, "Aku ingin membuktikan jika memang salib ini benar-benar termulia dan sangat agung, maka kita akan lihat apa yang akan terjadi setelah salib ini aku bakar. Adakah sesuatu kekuatan yang akan diberikan atau terlihat secara nyata pada salib ini?" Namun ternyata salib itu tetap terbakar. Dan orang-orang yang melihat salib itu dibakar merasa sangat sedih. Tapi di salah satu orang yang melihat tindakan orang ateis itu membakar salib, dia melihat dengan sementara makan dan minum dengan sangat tenang. Sehingga temannya berkata, "Ketika engkau melihat salib itu dibakar, kenapa terlihat engkau begitu tenang?" Lalu dia mengatakan bahwa orang ateis itu orang yang bodoh karena dia membakar salib sementara Yesus sudah tidak ada di sana. Tidak ada gunanya dia membakar salib karena keagungan dan kemuliaan salib hanya karena ketika Yesus ada di sana dan Yesus sudah tidak ada pada kayu salib itu. Saudara-saudaraku, kisah ini mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa keagungan, kemuliaan salib dalam konteks kita saat ini itu bisa terjadi hanya karena ketika Yesus terpaku di sana. Ketika Yesus tersalib di sana. Sehingga salib itu menjadi bagian yang sangat begitu krusial dalam kehidupan perjalanan kekristenan bahkan sampai pada hari ini. Ketika di dalam gereja, di dalam rumah kita, bahkan aksesoris kalung kita, selalu ada salib. Kemuliaan itu, keagungan itu didapat hanya karena Yesus tersalib di sana. Kalau Yesus tidak tersalib di kayu salib, maka kayu salib hanya tetap menjadi bagian dari sebuah proses seseorang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan mendapatkan hukumannya. Tapi karena Yesus yang tersalib di sana dengan wujud kasih-Nya yang begitu besar dan luar biasa untuk manusia, maka salib itu begitu agung dan begitu mulia sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang paling terinti dari apa yang boleh kita lihat tentang salib itu sendiri, karena ada sebuah kasih yang murni, kasih yang tulus, tanpa meminta balasan, tanpa berharap keuntungan balik untuk diterima, sehingga ada sebuah kehidupan yang kembali lagi dimiliki oleh umat manusia.
Apa yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita hanya untuk kembali melekatkan kasih yang sudah mulai hilang dari kehidupan umat manusia saat itu. Manusia yang hanya berpikir tentang dirinya, manusia yang hanya berpikir tentang kesenangannya, manusia yang hanya berpikir tentang kebahagiaannya, manusia yang hanya berpikir tentang keuntungannya, manusia yang hanya berpikir bahwa kesukacitaan dan kebahagiaan itu hanya untuk dirinya sendiri, tanpa lagi melihat bahwa relasi dengan sesama, kebahagiaan sama, sukacita sesama juga menjadi sebuah tanggung jawab iman. Yesus dengan tindakan-tindakan pelayanan kasih-Nya untuk kembali lagi memberikan kepada manusia melihat hakikat kehadiran manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk menghadirkan cahaya kasih dan kemuliaan Tuhan. Karena itu ketika dalam teks pembacaan Alkitab ini dikatakan sebagai perintah yang baru, dan ketika Yesus sadar bahwa Yesus sudah tidak lagi secara fisik akan bersama dengan para murid-muridnya, Yesus mengingatkan kembali, aku hadir karena kasih Tuhan bagi umat manusia. Aku ada untuk mengembalikan kasih itu berpijak di dalam relasi antar sesama manusia. Karena itu ketika aku sudah tidak ada, maka kasih yang ada ini tetap harus dapat dipelihara dan dilanjutkan sebagai tanggung jawab iman bagi orang-orang yang benar-benar merasakan kasih Yesus Kristus dalam tindakan-tindakan pelayanannya. Saudara-saudaraku, tolak ukur ataupun ukuran yang diberikan oleh Yesus untuk mewujud nyatakan kasih itu dikatakan pada ayatnya yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru yang Yesus utarakan. Kenapa dikatakan perintah yang baru? Karena ternyata di dalam tindakan konkret yang lalu, manusia bisa mengatakan mereka punya kasih, tapi kasih yang egois. Kasih hanya untuk dirinya sendiri. Kasih hanya untuk membawa kesejatian bahagianya sendiri. Dan karena itu Yesus mengatakan ketika engkau sudah ada bersama-sama dengan aku, engkau sudah memiliki keputusan untuk mengikut aku, engkau telah hidup bersama-sama dengan aku, maka yang harus engkau lakukan adalah kasih yang engkau berikan kepada sesama, kasih yang mengikuti setiap langkah-langkah kehidupanmu adalah kasih yang bertolak pada kasih yang aku lakukan juga kepada umat manusia. Standarnya sangat tinggi Bapak Ibu. Standar kasih Yesus itu yang diberikan kepada kita untuk dilakukan itu sangat tinggi. Karena kita harus sama berlaku seperti Yesus dalam hal mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yang Yesus mau katakan, jikalau kasihmu itu hanya untuk keuntunganmu semata, engkau mengasihi orang karena ada udang di balik batu, engkau mengasihi orang karena engkau tahu bahwa nanti engkau akan mendapatkan keuntungan dari kasihmu kepada sesama, itu harus ditanggalkan, itu harus ditinggalkan. Kasih yang murni, kasih yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Yesus, itu yang harus melekat dalam diri kita. Apa yang Yesus lakukan? Saudara-saudaraku, keluar biasaan Yesus selalu ada pada setiap pribadi. Dalam konteks teks penulisan teks Alkitab kita, dalam setiap pribadi yang terdiskriminasi, yang termarginalkan, dalam setiap
gaung-gaung kemuliaan pemerintah Romawi yang hanya melakukan sesuatu untuk keuntungan sendiri sehingga berlaku dominasi pejoratif dan rakyat menjadi sengsara. Yesus muncul dengan menyatakan kasih-Nya yang besar untuk menopang mereka, untuk menolong mereka, supaya hak-hak mereka untuk hidup dapat kembali lagi menjadi bagian dari sebuah tatanan kehidupan. Tidak dikucilkan, tidak dibiarkan, tidak ditindas hanya karena pemerintah mau mendapatkan keuntungan. Yesus bersuara dengan lantang. Yesus bersuara untuk dapat menyatakan bahwa engkau hidup untuk menjadi berarti bagi sesamamu. Maka setiap hal yang engkau lakukan, yang engkau pikirkan adalah apakah engkau memberikan hak yang sama bagi sesamamu untuk dapat untuk memiliki kehidupan yang utuh, yang holistik. Yesus ada untuk menggaungkan. Jikalau kehidupan kita ada di sekitar orang-orang yang membutuhkan cinta kasih, rangkulan hangat, pertolongan, kita bukan hanya menjadi orang yang menghakimi, tetapi harus ada di sana untuk membawa langkah mereka menjadi semakin pasti merangkai masa depan. Kasih itu pula yang harus kita gaungkan hari ini. Kasih itu sakti, tuah kata kasih, tema kita. Kesaktian kasih itu justru ketika kita sama seperti Kristus yang melakukan tindakan dengan penuh pengorbanan. Seseorang yang ingin mewujud nyatakan kasih tanpa mau berkorban tidak akan pernah dapat melihat dan mengalami kasih. Kasih yang ada yang benar adalah kasih yang membangun kehidupan. Kasih yang benar dan yang pasti adalah kasih yang mengarahkan kehidupan pada jalan yang benar. Kasih yang benar adalah ketika engkau hidup, engkau berpikir, engkau bekerja, engkau melayani, engkau melakukan tindakan-tindakan sesuatu untuk dapat melihat bahwa dampak yang pasti pada setiap perbuatan karya-karyamu selalu membangun kehidupan orang lain, bukan untuk menjatuhkan kehidupan orang lain, selalu untuk membuat menata kehidupan orang lain, bukan menghancurkan kehidupan orang lain. Yesus menginginkan kasih itu tetap ada, tetap terpelihara, agar kehidupan kita pun juga tetap terpelihara di kemudian hari. Lakukan dan lanjutkan kasih dalam standar yang telah Tuhan Yesus tentukan untuk kita. Kita terbatas, tapi kita beriman. Ketika kita berserah, kita melekat pada Kristus. Maka kita dimampukan untuk menunjukkan kasih dalam standar kasih Kristus itu sendiri. Sehingga kehidupan kita ke depan adalah kehidupan yang selalu menghargai setiap keberadaan yang Tuhan hadirkan di dunia ini. Lakukan kasih itu hari ini, hari esok, untuk sebuah generasi penerus kita yang akan mampu secara tulus, secara murni menggaungkan kasih itu dengan benar. Engkau ada untuk membuat kehidupan semakin terpelihara dan semakin tertata. Hari ini yang kau lakukan akan menentukan hari depanmu. Tony Stark, ada quote dari Tony Stark yang mengatakan, "It's not about me, it's not about you, it's not even about us, it's about a legacy, it's about what we choose to next generation." Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang kamu, bahkan ini bukan cuma tentang kita saat ini, tetapi ini warisan, legacy yang akan kita berikan, yang akan kita pilih untuk anak cucu kita ke depan. Kita akan membuat mereka menjadi pribadi yang melekat dengan kasih, membangun kehidupan atau menghancurkan kehidupan.
itu tergantung dari keputusan kita dan tindakan kita hari ini. Mari tetap menyatakan akan tuah kata kasih dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita, kembali kita berdoa. Tuhan penuh dengan rahmat dan selamat. Terima kasih karena saat ini pun ada waktu terbaik bagi kami untuk dapat mengaktakan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh bersyukur bersama pada saat ini karena untuk setiap pemeliharaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami memiliki kekuatan, kami memiliki kesehatan untuk tetap dapat melanjutkan setiap kepercayaan Tuhan dalam kehidupan yang boleh kami jalani saat ini. Kami bermohon Tuhan dengan kasih kesetiaan-Mu tetap selalu menolong kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, bersama, dalam setiap peran dan fungsi kami masing-masing teristimewa dalam setiap keberadaan kehidupan Jemaat Bapos Taman Yasmin. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan keluarga masing-masing ketika akan melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, ikatan persaudaraan yang ada, segala harapan mereka, setiap untayan kata, untayan asa yang boleh ternaik kepadamu, Tuhan berkenan, Tuhan berkati. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan akan selalu ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan dan karya-karya itu juga akan mampu untuk menghadirkan cahaya kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai pada hari ini mengalami ketidakadilan, mengalami kedukacitaan, mengalami sakit penyakit. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau penuh dengan mujizat dan keajaiban, dengan kebaikan-Mu yang tercurah,
Mereka tetap memiliki keyakinan, kekuatan, dan pengharapan. Bahkan mereka juga beriman bahwa Tuhan akan mendatangkan pemulihan bagi mereka, sehingga di setiap waktu yang ada mereka dapat melihat kembali hari esok menjadi hari yang terbaik yang tetap Tuhan siapkan untuk mereka. Di tengah-tengah keadaan mereka yang menderita karena perang, yang menderita karena bencana alam, kasih setia Tuhan juga selalu ada bersama-sama untuk mereka. Kami berdoa pada saat ini juga untuk para lansia, bagi orang tua kami, di tengah-tengah keberadaan hidup mereka, ketika fisik mereka menjadi lemah, tapi kiranya iman dan harap mereka kepada Tuhan kami Yesus Kristus akan selalu tetap nyata dari waktu ke waktu, sehingga keberimanan itu pun mampu menjadi bagian yang mereka wariskan untuk anak cucu mereka, untuk dapat melangkah juga dengan yakin dan pasti menghadirkan karya-karya terbaik yang boleh Tuhan nyatakan dan percayakan kepada mereka. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bersama untuk pergumulan Jemaat Bapos Yasmin mendapatkan hak beribadahnya kembali. Kami percaya Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaik. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap hati kami dalam setiap perjuangan ini. Dan kami beriman Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Tuhan tetap ada di pihak kami. Tuhan tetap menolong kami untuk tetap mampu menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam kasih dan kesetiaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh mengalami kesukacitaan karena pertambahan usia kelahiran ataupun juga pernikahan, atau kesukacitaan di dalam setiap kegiatan-kegiatan dan aktivitas mereka. Semakin sempurna kiranya kesukacitaan itu ketika mereka boleh memberikan yang terbaik dalam setiap persembahan syukur mereka, sukacita yang mereka gaungkan kepada Tuhan melalui sikap hidup yang selalu dapat memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk gereja yang terhadirkan di dunia ini, bahkan gereja Kristen Indonesia. Kami mohon kiranya setiap bentuk pelayanan mereka akan selalu juga menghadirkan karya-karya kemuliaan, keagungan, dan keselamatan yang berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap program kerja GKI Yasmin, kami juga mohon Tuhan menolong, Tuhan memberkati apa yang sementara ini akan mereka realisasikan. Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu membimbing. Kepengurusan GKI Yasmin pun Tuhan berkati setiap pribadi yang ada, yang memberi diri untuk selalu melakukan yang terbaik dalam setiap bentuk pelayanan. Pribadi mereka dan keluarga mereka selalu Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia ini. Tuhan berikan mereka kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam diri mereka dapat mereka eksplor dengan penuh tanggung jawab, dan apapun yang mereka lakukan akan selalu terorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami juga percaya kami tidak melangkah sendiri. Ada kuasa Tuhan, waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami berefleksi terhadap pandemi COVID-19 ini. Dan ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami imani bahwa Tuhan menolong kami untuk keluar dari persoalan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap bentuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah, dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yaitu dari Mazmur 86 ayat 12 yang tertulis demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 209 Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga, kan lebih baik dari hidupku. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan Kau beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kamilah orang-orang yang haus itu Tuhan. Kami telah minum dari mata air kehidupan yang Engkau beri. Terima kasih, kami boleh mendapatkan kasih-Mu. Oleh karena itu, kami hendak mengucap syukur kepadamu dengan membawa persembahan. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah pada hari ini dengan membawa semangat kasih Tuhan. Sesuai perintah Tuhan hari ini, marilah kita hidup saling mengasihi di antara kita. Bersama-sama marilah kita terima pengutusan dan berkat dengan menyanyikan kidung
dari pelengkap Hidung Jemaat 275, Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Kita bersama akan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.